Kita mulai nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian rutin wabil khusus malam Rabu, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkahnya, taufiknya, dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dimudahkan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu umur, sehingga kita bisa kembali kepada Allah, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya nikmat ini perlu kita syukuri karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau saja kita seorang hamba ini bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat tadi. Sebaliknya, bila mana kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kita ini malah kufur, maka perlu diketahui bahwasannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabatnya, kemudian pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qadarullah nggih, sempat tadi hampir kelewatan, baru tahu ternyata apa? Jadwalnya dimajukan nggih, jadwalnya dimajukan. Nah, kebetulan waktu tahu itu karena sempat keluar nggih, ini udah keluar rumah karena ada keperluan. Sebelumnya ada story Mas Irman ya, Mas Irman, kok ada jadwal, kok kulo, ternyata ditulis di situ ba'da maghrib. Langsung kembali lagi, langsung ke sini. Jadi jazakumullahu khairan. Walaupun kemarin dari panitia nggih menika Mas Agus nggih sudah WA. Kebetulan waktu itu masih di Jakarta karena mungkin taunya ya memberitahukan kalau ada jadwal kajian malam Rabu. Taunya nggih menapa bibar isya baru ternyata tahu tadi ternyata sudah dimajukan. Ala kulli hal mboten napa-napa nggih, tentu ini waktu yang pas nggih karena kalau bibar isya mungkin napa ngantuk nggih. Belum lagi kalau nambah pembahasan. Nah, maka tidak mengapa bibar maghrib insyaallah waktu yang sangat cocok. Dan tidak mengapa karena ini kebetulan sudah dimajukan bibar maghrib, mungkin secara pembahasan nanti kita ringkas nggih, secara pembahasan karena kita ringkas karena waktunya sempit. Yang penting ya, yang terpenting secara umum setidaknya kita pernah menghabiskan adabul mufrad. Nah, adapun syarah-syarah insyaallah akan kita syarah walaupun tidak seberapa. Dan yang penting lagi, walaupun waktunya pendek nggih, tidak mengapa karena napa? Semoga dengan yang pendek ini kita bisa istiqomah, tambah istiqomah lagi. Kalau kemarin bibar isya, masya Allah ngantuk dan lain-lain mungkin nggih. Nah, sekarang sudah dimajukan, semoga dengan yang sedikit ini bisa istiqomah. Tidak mengapa. Karena apa? Yang sedikit tapi terus-menerus itu jauh lebih baik daripada napa? Habis isya mungkin waktunya panjang, mungkin pematerinya juga bisa nambah waktu, tapi tidak fokus, tidak fokus. Jadi lebih baik waktu pendek, fokus dan bisa diistiqomahkan. Karena ini adalah hal yang baik, seperti halnya sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayu amalin ahabbu ilallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi dimudawamkan, apa niku mudawamah, diistiqomahkan, dikontinyukan,
niku lebih baik daripada banyak tapi tidak pernah kontinu. Sekali banyak tapi tidak pernah kontinu, nggih. Salat niku contohipun bagus, nggih. Kalau kita mengamalkan sunnah kontinu dikit itu lebih baik daripada mungkin 1 tahun sekali kita mengamalkan sunnah. Olehnya sahabat Bilal, sebagaimana ceritanya sahabat Bilal, terompah atau suara sendal beliau itu telah didengar di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Bilal, aku ini mendengar terompah sendalmu sudah sampai surga. Amalan apa yang engkau perbuat? Maka Bilal menjawab, "Napa?" Ini menjawab apa? Beliau berwudu kalau batal. Alias napa? Selama 24 jam, nggih, selama 24 jam sahabat Bilal tidak pernah batal. Jadi tatkala dia batal, beliau batal langsung wudu, batal wudu. Beliau ingin apa? Beliau ingin tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka selalu dalam keadaan suci. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah, usahakan kepada diri kita pribadi, nggih. Usahakan untuk diri kita pribadi, usahakan memiliki sesuatu amalan, kalau wajib jelas harus dikerjakan. Memiliki amalan sunnah tidak masalah kecil tapi bisa diistiqomahkan, nggih. Makanya Rasulullah SAW kalau kita lihat para sahabat itu memiliki kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat mungkin tatkala permasalahan jihad, nggih, permasalahan jihad, maka siapa yang terbesit di kepala kita yang sering ikut jihad pada zaman Rasulullah? Sebutkan satu sahabat. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sering kita temui bahwasannya beliau sering ikuti jihad. Kemudian siapa? Khalid bin Walid. Tetapi kita sangat jarang atau bahkan tidak mendengar siapa? Abdullah bin Umi Maktum ikut jihad. Karena apa? Karena beliau buta. Atau sahabat lain. Siapa perawi? Nah, kita niki baca selalu haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail. Perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mendapatkan hadis dari Rasulullah itu melalui jalan. Sahabat meriwayatkan dari Nabi, kemudian dari sahabat turun kepada tabiin, dari tabiin turun kepada tabiin, sampai seterusnya kepada kita. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Abu Hurairah. Tapi mungkin kita sangat jarang mendengar beliau ikut jihad. Apa artinya? Artinya semua dari kita ini memiliki kelebihan masing-masing. Tidak kita samakan. Yang satu contohnya kuat puasa sunnah, maka dianjurkan semuanya puasa sunnah. Atau contohnya semua orang bisa sholat malam. Mungkin di sana ada orang yang sakit tidak bisa sholat malam. Maka mari kita kembalikan kepada diri kita, pilih salah satu amalan sunnah yang mana kita bisa memudawamkan atau bisa istiqomah. Contohnya, saya ini alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Senin Kamis. Silahkan Senin Kamis selagi mampu. Walaupun dia nggak bisa bangun malam, bisanya cuman Senin Kamis, silahkan. Atau mungkin orang bisanya bangun malam, dia tidak kuat puasa Senin Kamis contohnya, silahkan dimudawamkan walaupun hanya mungkin per malam. Contohnya dia bangun berapa rakaat? 2 rakaat ditambah 1 rakaat, 3 rakaat. Maka kembali kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa mengkontinukan sebuah amalan sunnah. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Bilal, ya, sahabat Bilal. Kita tidak tahu, mungkin saja amalan yang kita kontinukan ini bisa bisa menyebabkan kita bisa masuk surga. Barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya pun kalau waktu Isya karena kajiannya bibar maghrib nanti diundur atau tetap pada waktunya? Oh, nggih. Barakallahu fikum. Jadi karena kita melihat tempat, nggih. Mungkin pernah dengar sebuah hadis. Karena apa yang dimaksudkan kita melihat tempat? Mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya'a ila nisfil laili au ila thuluthil lail." Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
untuk mengakhirkan sholat isya. Sampai kapan? Ima pertengahan malam atau sepertiga malam. Jadi kalau ditanya mana yang sunnah, kalau kita memasuki pembahasan pembahasan fikih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita memasuki pembahasan fikih, kalau ditanya waktu paling sunnah untuk sholat isya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Pertengahan malam. Pertengahan malam niku jam pinten? Anggap aja malam mulai jam 6:30, kemudian akhir malam. Nah, akhir malam niku kapan? Akhir malam itu kapan? Para ulama berbeda pendapat waktu malam, tapi waktu malam yang sahih adalah waktu subuh, sampai kumandang subuh. Berarti kalau pertengahan malam kira-kira berapa nih pertengahan malam? Mungkin sekitar setelah 12 nggih. Atau sepertiganya, diambil sepertiga. Nah, itu sunnah malam. Akhirnya mungkin banyak nopo yang mengakhirkan, tapi perlu dipahami. Sunnah di sini para ulama mengatakan benar itu waktu sunnah, tetapi perlu dipahami juga nopo? Perlu dipahami tatkala seseorang contohnya niki di masyarakat memiliki waktu, apakah sudah terbiasa? Contohipun masyarakat niku sholat di pertengahan malam, sholat isya tidak, sepertiga malam juga tidak, maka itu kurang tepat dikatakan sunnah. Maka yang lebih baik tetap pada waktunya. Maka insya Allah karena di bibar sholat langsung adzan, bibar sholat langsung adzan, bibar kajian langsung di kumandangan adzan, maka insya Allah kita akan selesai pada adzan isya, tidak diakhirkan, tidak diakhirkan. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan adabul mufrad. Maka sebelum kita memasuki pembahasan adabul mufrad, sebagaimana biasanya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, ada 3 hal yang perlu kita sampaikan sebagai pengingat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Maka kalau biasanya kalau kita ada kajian bibar subuh, setelah subuh, maka ada 4. Karena ini bukan subuh, maka ada 3. Yang pertama yaitu berkaitan apa? Berkaitan dengan niat, berkaitan dengan niat yang sering kita sampaikan. Ada yang duduk di depan, ada yang mungkin sama-sama belajar. Belum tentu orang yang duduk di depan ini pahalanya lebih besar. Belum tentu juga orang yang datang terakhir pahalanya dikit, belum tentu juga. Belum tentu juga orang yang datang pertama pahalanya lebih besar, belum tentu juga. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah niku melihat napa? Niat kita. Maka jangan sampai kita niki datang ke masjid karena terpaksa, jangan sampai. Tapi usahakan niat kita lillah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Ada amalan besar tetapi bisa kecil karena sebuah niat. Kemudian warubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah. Ada amalan kecil namun pahalanya bisa besar karena apa? Karena niat. Nah, contohipun kula lan panjenengan sami tindak teng mriki niki termasuk berat napa ringan? Nah, alhamdulillah niki jawah nggih, hujan. Nah, enaknya sama keluarga. Kita kumpul sama keluarga, butuh pengorbanan atau tidak ke sini? Ya butuh pengorbanan, maka termasuk berat. Maka jangan sampai amalan berat ini menjadi kecil karena niat kita yang kurang. Begitu juga urusan niat ini adalah syarat ibadah. Tanpa niat, amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias napa? Bahasa Jawa muspro, tidak ada artinya. Kita sholat contohipun, kita sholat maghrib contohipun 3 rakaat. Tanpa niat kira-kira sah apa tidak? Atau dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Kalau gitu sekalian boten sah sholat maghrib saja. Apakah benar? Salah. Kenapa? Karena niat di dalam sholat itu termasuk rukun. Artinya apa? Seseorang bila mana dia tidak niat dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah, tidak ada pahalanya. Ditambah kalau seseorang sekalian tidak sholat, kalau gitu mas nggak usah sholat sekalian, maka dia mendapatkan dosa. Jadi dia sholat tidak mendapatkan pahala, kalau tidak sholat mendapatkan dosa.
Begitu juga dengan amalan ibadah-ibadah lainnya. Karena syarat ibadah, ya, syarat amalan ibadah itu setidaknya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah niat, maka kita niatkan apa yang kita kerjakan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diketahui bahwasannya niat ini bukan perkara mudah. Olehnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatsu syai'an, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih besar, yang lebih susah kecuali apa? Niatku. Karena apa? Li'annaha tataqallab. Karena apa? Niat ini selalu bergonta-ganti. Mungkin kita sampai keluar rumah, contohnya kita niatkan untuk menuntut ilmu atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini mungkin niatnya berubah. Mungkin kita sholat, pertama niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertengahan sholat kemudian keinget, wah kuncinya ketemu. Nah, baru di tengah sholat kan biasanya ketemu ketemu barang hilang niku di pertengahan sholat, di pertengahan sholat. Wah, alhamdulillah HP ku tadi ketemu di mana? Wah, ternyata salah naruh. Wah, tadi kunciku ketemu ternyata salah naruh. Nggih, napa leres? Biasanya ketemunya di sholat. Maka sholat ini, perkara niat ini sangat-sangat sukar. Olehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian dia kemudian dia sholat 2 rakaat, yang mana antara wudu dan sholatnya tidak pernah berpikiran urusan dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosanya. Coba lihat bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang bisa wudu, di antara wudu dan di antara sholat dia tidak pikiran dunia. Nah, tidak pikiran dunia. Susah napa mboten? Sangat susah. Kita baru sholat Allahu Akbar, waduh, soto bibar isya, alhamdulillah udah dimasakkan mungkin di rumah rawon, sudah dimasakkan ayam goreng, kita sudah buyar pikiranipun. Maka yang pertama adalah niat, perkara yang pertama adalah niat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ingatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, bahwasannya talabu al-ilmi, seperti halnya kita sekarang duduk di sini, itu adalah di antara nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa dikatakan nikmat terbesar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki salah satu hambanya sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan kepadanya pemahaman agama. Maka kita lihat di sini. Allah mengatakan, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan akan aku tambah hartanya? Apakah mengatakan seperti itu? Tidak. Kenapa tidak mengatakan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan umurnya? Juga tidak bilang seperti itu, tapi kenapa? Yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan kepada dirinya pemahaman agama. Kenapa? Apakah umur panjang itu sebuah kejelekan? Apakah harta itu, kita menjadi orang kaya, punya harta, apakah sebuah kejelekan? Tidak juga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yufaqihu fiddin, karena apa? Meletakkan ilmu di atas segalanya. Meletakkan ilmu di atas segalanya. Karena apa? Belum tentu orang yang kaya, tatkala dia tidak memiliki ilmu, kemudian dia bisa jalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu juga umur panjang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya tatkala kita mendoakan atau kita meminta umur panjang, jangan sampai ya Allah berikanlah aku umur panjang, titik. Jangan sampai seperti itu. Tapi apa? Ya Allah berikanlah aku umur panjang yang bisa aku gunakan untuk taat kepadamu. Karena belum tentu umur panjang itu bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ini adalah apa? Mengingatkan bahwasannya pemahaman agama itu diantara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui juga, pemahaman agama
itu tidak spontan tahu-tahu bangun tidur langsung dapat wahyu langsung paham agama, tidak. Tidak. Bukan berarti juga anak kiai, anak kiai keturunan ahli ilmu seperti ini. Apakah kemudian otomatis dia ahli ilmu juga? Apakah otomatis dia bisa berilmu juga? Kalla summa kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali apa? Sekali-kali tidak. Karena ilmu itu bukan seperti harta yang bisa diwariskan. Tidak seperti harta yang bisa diwariskan. Belum tentu juga anak kiai kemudian anak ahli ilmu kemudian dia bisa menjadi ahlu ilmu juga. Tetapi ahlu ilmu dicari dengan apa? Seperti ini. Kita belajar, kita belajar, maka kita meraih, kita bisa paham agama. Maka tatkala kita niki bisa bermajlis, itu bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari diri kita sendiri. Bukan karena kita memiliki waktu kosong, tidak. Bukan karena memiliki keinginan pribadi datang di masjid, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan, akhirnya kita bisa duduk di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu adalah di atas segalanya. Ilmu di atas segalanya. Dengan ilmu, contohipun tatkala kita urusan dunia, kita mungkin jualan, ya Allah qadarullah, Allah takdirkan mungkin belum laris. Maka tatkala seseorang mengetahui ilmu, dia paham agama, dia tidak akan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerima takdir. Orang yang berilmu juga bukan berarti apa? Dia tawakal, tawakal. Kemudian dia tidak kerja. Tawakal karena semua ini sudah Allah Sudah Allah takdirkan. Ya udah tinggal nunggu rezeki dari langit. Bukan juga seperti itu. Tapi orang berilmu dia tahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memisalkan apa? Tawakal itu seperti burung. Burung keluar dari sangkarnya kembali ke sangkar dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang. Tapi dia tidak menafikan dia keluar. Istilahnya kita katakan ikhtiar. Jadi bukan duduk dia tawakal, tidak, tapi dia perlu namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala ada orang yang kita cintai, contohipun ada bapak utawi ibu, atau mungkin saudara, atau yang lain yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang tidak berilmu, tidak Allah berikan ilmu kepadanya, maka biasanya pun akan apa? Berkeluh kesah. Ya Allah, seperti halnya tidak ada hidup lagi. Kenapa engkau panggil orang yang aku cintai? Tapi orang berilmu akan apa? Akan sabar. Orang yang berilmu lagi tatkala mendapatkan musibah, contohipun mendapatkan musibah. Tatkala di jalan, qadarullah tabrakan, qadarullah tangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan ilmu, maka dia akan bersyukur. Loh, kok malah bisa bersyukur? Dapat musibah kok malah bersyukur? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasannya musibah itu manusia atau seorang mukmin dalam musibah itu ada 4 keadaan. Yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bersyukur. Bawahnya siapa? Orang yang ridho. Bawahnya orang yang ridho siapa? Orang yang bersabar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berkeluh kesah, tidak terima ridho. Kenapa kita katakan yang paling atas adalah bersyukur? Karena ia tahu bahwasannya alhamdulillah baru diambil tangannya, hatinya masih ada, dia masih bersiap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam anggota badan, di antara anggota yang mulia nggih menika hati, adalah hati. Dan begitu juga sabar. Sabar itu pasti ridho atau tidak? Contohnya dapat musibah, contohnya sekarang mungkin ada gempa, grek, rumahnya hancur. Dia sabar. Apakah orang yang sabar pasti ridho? Tidak, belum tentu. Contohipun ada seseorang yang mendolimi kita, kita mampu membalasnya, atau mungkin karena kita tidak mampu membalasnya kita sabar. Tapi terkadang kita ridho nggak sama orang yang mendolimi kita? Belum tentu. Dia sabar tapi belum tentu dia ridho. Tapi orang yang ridho pasti sabar atau tidak? Pasti sabar. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau para ulama mengatakan di antara tips untuk bersyukur adalah lihatlah orang yang di bawah kita. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kita. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita.
Tatkala kita mendapatkan musibah, lihatlah orang yang di bawah kita. Mungkin di sana ada orang yang lebih diuji oleh Allah daripada kita. Kemudian yang terakhir adalah apa? Sebagaimana dikatakan al-mar'u ibnu bi'atihi. Dikatakan ini bukan hadis tapi sebuah perkataan. Seseorang adalah anak dari lingkungannya. Artinya apa? Artinya kalau kita mungkin gemarnya sama orang-orang yang seneng, contohnya apa? Contohnya dengan kumpulan ini, kumpulan A, maka kita senang dengan apa yang ada di kumpulan tersebut. Artinya apa? Tatkala kita ini senang dengan kumpulan majlis ya, maka setidaknya hal yang ada di dalam majlis ilmu bisa mempengaruhinya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, mathalu jalisi as-soleh, seperti halnya bermajlis dengan orang-orang soleh, begitu juga orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita berteman dengan orang pedagang minyak wangi. Setidaknya kalau kita berteman dengan orang pedagang minyak wangi, mentok-mentoknya kalau kita tidak dikasih minyak wangi ya dapat harumnya. Maka dari sini mari kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk berkumpul di majelis ilmu. Setidaknya walaupun mungkin yang kita ajak atau mungkin diri kita sendiri duduk, apakah kita bisa katakan mungkin kita bisa paham 100%? Enggak juga. Maka setidaknya kita ada pengaruhnya tatkala kita duduk di majelis soleh, di majelis ilmu seperti ini. Maka inilah 3 yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pembahasan terakhir adalah babulini al-kalam liwalidayhi, dan sekarang masuk pembahasan babu jazai al-walidain. Bab membalas kebaikan orang tua atau membalas budi orang tua. Apa maksud dari bab ini? Maksud dari bab ini kita ketahui bersama bahwa orang tua itu tidak bisa kita hitung lagi berapa berbuat baiknya kepada kita. Mungkin kita sudah tidak bisa menghitungnya. Bahkan sampai orang yang mengatakan, orang tuaku itu tidak pernah berbuat baik, bahkan selalu zalim kepadaku, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasannya orang tua telah berbuat baik kepadanya. Maka kita katakan, kita ini membalas kebaikan orang tua bisa atau tidak? Apakah kita bisa membalas kebaikan orang tua, paling tidak menyamai, bisa atau tidak? Maka akan kita bahas dalam bab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama hadis yang ke-10, hadis yang ke-10. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di sini haddatsana Qabisah, bahwasannya Imam Bukhari mendapatkan kabar dari Qabisah. Kemudian beliau berkata haddatsana Sufyan, beliau mendapatkan kabar dari Sufyan an Suhail ibni Abi Saleh, dari Suhail anaknya Abi Saleh, an abihi, dari bapaknya, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu, tidak bisa seorang anak membalas kebaikan orang tuanya, illa an yajidahu, kecuali bila mana anak tersebut mendapatkan orang tuanya mamlukan, sebagai hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Insya Allah nanti akan kita jelaskan setelah pembacaan hadis. Fayashtarihi fayu'tikahu, kemudian tatkala seorang anak mendapatkan orang tuanya menjadi hamba sahaya, kemudian ia beli dan ia merdekakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis pertama bab membalas jasa kedua orang tua. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua sampai apa? Sampai dia mendapatkan orang tuanya menjadi apa? Budak. Apa itu budak, pertanyaannya? Sekarang ini masih ada budak atau tidak? Mungkin kita katakan sekarang sudah tidak ada budak. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Karena di antara budak
Di antara budak itu karena ada peperangan yang sah, nggih. Karena ada peperangan yang sah. Nah, tatkala seseorang itu kalah, akhirnya menjadi budak. Atau nabi siapa yang pernah menjadi budak? Nabi siapa yang pernah menjadi budak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dahulu pernah dibuang siapa? Saudaranya. Dibuang di sumur dalam keadaan tidak pakai baju sehelai pun, dalam keadaan telanjang. Kemudian ditemukan siapa? Ditemukan oleh para bangsawan. Ditemukan bangsawan, kemudian menjualnya, dijual dijadikan budak. Nah, itu Nabi menjadi budak. Nah, adapun sekarang tidak ada budak lagi, nggih, tidak ada budak lagi karena dilarang menjual belikan manusia, itu tidak ada budak lagi. Maka sekarang apakah bisa kita membalas orang tua? Tidak bisa. Maka kalau kita katakan di sini seorang anak tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai ia mendapatkan orang tuanya menjadi budak. Menjadi budak. Budak itu kenapa budak? Budak itu dia tidak memiliki dirinya sendiri. Buru-buru dia memiliki uang, dirinya sendiri aja dia tidak miliki. Harta yang ia miliki itu adalah milik siapa? Tuannya, majikannya, itu kalau budak. Begitu juga dirinya sendiri. Apa yang disuruh majikan harus ia taati. Dan perlu diketahui budak ini apakah termasuk adat orang Islam? Berarti Islam ini kok mengajarkan perbudakan. Apakah seperti itu? Bukan. Karena apa? Budak perbudakan ini bahkan ada sebelum Islam. Bahkan adanya Islam itu apa? Itu berbuat baik kepada budak. Apa? Tatkala kita contohipun, mungkin sebentar lagi semoga kita dipertemukan oleh bulan suci Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya. Tatkala seseorang contohipun nggih, suami istri contohnya. Suami istri kemudian qadarullah di siang hari dia kebablasan contohipun. Nah, mungkin yang sudah bersuami istri langsung paham nggih, kecuali yang belum. Nah, kebablasan contohipun. Maka apa kafarahnya? Di antaranya apa? Membebaskan budak. Di antaranya membebaskan budak. Begitu juga contohipun, kula lan panjenengan sami bersumpah dengan nama Allah aku seperti ini. Ternyata sumpahnya palsu. Di antara kafarahnya apa? Membebaskan budak. Contohnya juga, tatkala seseorang nabrak orang, nabrak orang, qadarullah ini karena kesalahan kita, orang yang kita tabrak meninggal. Apa di antara kafarahnya? Membebaskan budak. Jadi mungkin itu dalam bab fikih, ada tabrakan karena itu kesalahan kita. Contohipun, apa maksudnya kesalahan kita? Udah lampu merah berhenti malah dia terobos, qadarullah nabrak orang, yang kita tabrak meninggal. Maka di antara kafarahnya nggih menika membebaskan budak. Kalau tidak bisa apa? Kalau tidak bisa membebaskan budak yang tabrakan tadi, puasa berapa? Berapa hari? 3 bulan atau 2 bulan? 2 bulan nggih. 2 bulan secara berturut-turut nggih, secara berturut-turut. Intinya apa dalam Islam? Namanya kafarah kebanyakannya semua pakai apa? Pembebasan budak. Justru Islam itu sangat apa? Mensayangi budak, olehnya kita disuruh membebaskan budak kalau di sana ada budak. Justru bukan Islam itu mengajarkan perbudakan, tidak. Justru apa? Mengajarkan membebaskan budak, nggih. Nah, maka itu yang perlu kita ketahui. Maka di sini illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Jadi tatkala kita sebagai anak mendapatkan orang tua menjadi budak, bisa karena itu peperangan, bisa karena itu apa? Sebuah peristiwa yang menjadikan orang tua itu budak, maka kita beli dan merdekakan, maka itu sama dengan apa? Sama dengan kita pernah membalas kebaikan orang tua. Selain itu bisa atau tidak? Tidak. Sekalipun, nah nanti di hadis setelahnya akan apa? Akan dijelaskan. Sekalipun apa? Contohipun haji. Haji itu kurang lebih berapa hari? Haji itu kurang lebih ada berapa hari? 1 bulan mas, karena orang Indonesia itu kurang lebih kalau haji 1 bulan baru pulang, bukannya. Haji itu dilaksanakan bulan apa? Dzulhijjah kurang lebih nggih 8 itu tatkala ia di Mina. 8, 9, 10, 11, 12, 13 kurang lebih 6 hari.
Di dalam hadis nanti diceritakan apa? Sekalipun seseorang tatkala haji menggendong ibunya digendong. Tawaf itu berapa putaran? Ada 7 putaran. Ia gendong, kemudian kemana? Ke Mina, kemudian ke Arafah. Ia gendong orang tua, terus capek atau tidak selama 6 hari gendong, dan itu jaraknya jauh-jauh semua ya, jauh-jauh semua dan sangat-sangat melelahkan. Maka sekalipun engkau gendong orang tua tatkala haji, tidak bisa engkau menyamai kebaikan orang tuamu. Jadi ini adalah hadis yang pertama. Maka seseorang itu bisa membalas jasa kebaikan kedua orang tua bila mana mendapati orang tuanya menjadi budak, kemudian ia bebaskan, kemudian ia merdekakan. Ada sahabat yang budak atau tidak? Ada. Seperti halnya siapa? Sahabat Bilal. Siapa yang membebaskan sahabat Bilal? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut ke hadis 11 nggih. Yang 10 sudah kita pahami. Kemudian hadis 11 dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan haddatsana Adam. Kami diberitakan oleh Adam. Kemudian beliau berkata haddatsana Syu'bah, sampai kabar kepadaku dari Syu'bah. Kemudian beliau berkata haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, dikabarkan kepada kami Sa'id ibn Abi Burdah. Kemudian beliau berkata sami'tu abi, aku mendengarkan abi, atau pernah mendengarkan ayahku yuhadditsu, menyampaikan annahu syahida ibna Umar, beliau pernah pernah melihat Umar. Kemudian begitu juga orang dari Yaman yatufu bil bait, tawaf Ka'bah. Tawaf Tawaf Ka'bah. Tawaf itu berapa kali? 7 kali. Jadi Ibnu Umar nggih, annahu syahida ibna Umar, dia pernah melihat Ibnu Umar. Begitu juga lelaki dari Yaman itu tawaf bil bait. Hamala ummahu wara'a dhahri, dia menggendong ibunya di atas dhahri, punggungnya. Yaqulu inni laha ba'iruha al-mudallal, aku ini sebagai barang tunggangannya, seperti kuda. In ud'irat rikabuha lam ud'ar, bila mana yang di atasku ini marah atau gelisah, maka aku tetap berada di tempatku. Artinya apa? Tatkala kuda nggih, contohipun tatkala kuda, mungkin ada kuda jinak, ada kuda yang tidak jinak, ada keledai yang jinak, ada yang tidak jinak. Biasanya kalau kuda tidak jinak, tatkala yang di atasnya goyang, langsung langsung jerantal nggih, langsung jerantal. Itu istilahnya, langsung jerantal. Atau tatkala disakiti, contohipun ada kuda itu mau lari tatkala dicambuk. Artinya apa? Aku ini seperti kuda atau hewan tunggangan. Tatkala yang di atasku ini banyak gerak atau ngamuk, maka aku tetap di tempatku. Artinya apa? Saking taatnya kepada orang tua. Mau orang tua usek gini, tetap dia tetap taat, berusaha tenang untuk orang tua yang ada di punggungnya. Itu maksudnya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya bena Umar, atarani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihatku, aku telah berbuat baik kepada orang tuaku? Maka beliau mengatakan, la wala bi zafratin wahidatin, sekali-kali tidak, engkau tidak bisa membalas kebaikan orang tua, wala bi zafratin wahidatin, sekalipun satu nafasmu juga tidak akan membalas kebaikan orang tua. Jadi tadi tawaf ya, udah orang tuanya digendong, tawaf itu tidak bisa menyamai kebaikan orang tua. Bahkan dikatakan wala bizafratin wahidatin, sekalipun hanya satu nafas, satu engahan, itu juga tidak bisa membalas kebaikan atau jasa orang tua. Maka betapa besarnya kebaikan kedua orang tua. Tsumma tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar tawaf. Kemudian Ibnu Umar tawaf. Fa'ata al-muqama fa shalla rak'atain. Kemudian Ibnu Umar itu berdiri
sampai kepada maqam Ibrahim fasalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Karena di antara sunnah tatkala seseorang habis tawaf, contohipun umroh, seseorang ketika habis tawaf 7 kali, di antara sunnahnya biasanya setelah tawaf niku apa? Setelah tawaf apa? Insyaallah kita minta doa nggih, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umroh, amin ya rabbal alamin. Setelah tawaf adalah sa'i. Jadi sebelum sa'i itu adalah amalan sunnah. Apa itu? Kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Hanya saja kalau sekarang, mungkin sekarang sangat susah. Kita sholat pas di belakang maqam Ibrahim itu susah. Karena sebuah keadaan. Akhirnya apa? Yang penting sholat di belakang maqam Ibrahim, tidak harus tepat di belakang maqam Ibrahim. Nah ini maksudnya. Jadi setelah tawaf beliau ini melaksanakan sunnah, yaitu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Fasalla rakaatain, kemudian beliau ini sholat 2 rakaat. Thumma qala, kemudian berkata, ya bna Abi Musa, wahai anaknya Abi Musa, inna kulla rakaataini tukaffirani mahuma, sesungguhnya setiap 2 rakaat ini, yaitu 2 rakaat apa? Salat di belakang maqam Ibrahim yang dilakukan setelah tawaf, tukaffirani ma'amamuha, bisa menghapuskan dosa yang kedepannya. Dosanya siapa? Dosanya orang tua. Artinya apa? Ibnu Umar itu ingin mengatakan seperti ini. Kamu tidak bisa membalas kebaikan atau jasa orang tua, tidak akan bisa membalasnya. Akan tetapi engkau bisa membantu orang tua dengan menghapus dosanya atau memberikan tambahan pahala untuk orang tuanya. Menghapus dosa, dalilnya ini, yaitu apa? Dengan kita menjadi anak soleh. Bukan berarti, artinya bukan secara letterlek atau secara kata dia harus sholat di belakang maqam Ibrahim, tidak. Tapi maksudnya adalah apa? Seorang anak memperbanyak ibadah. Faedahnya bisa kembali orang tua? Iya, bisa kembali kepada orang tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam, bila mana anak Adam itu meninggal, inqata amaluhu illa min thalas, maka amalan semuanya terputus. Dia tidak bisa sholat lagi, ya, tidak bisa beribadah lagi. Otomatis tatkala seseorang itu meninggal, ya udah pahalanya selesai, pahalanya habis. Akan tapi kecuali 3 pahala ini tidak akan habis bahkan sampai ia meninggal. Apa itu 3 itu? Pertama apa? Sodakotin jariyah, sodakoh yang jari. Dalam bahasa Arab jari itu apa? Jaro yajri. Apa itu jaro yajri? Lari. Artinya apa? Sodakoh jariyah, sodakoh yang terus bermanfaat, berlari, bermanfaat. Maka banyak orang tatkala kita bangun masjid, banyak orang yang menyedekahkan hartanya. Kenapa? Dia tahu karena masjid, tatkala kita donasi masjid, masjid akan digunakan apa? Untuk sholat. Maka semakin bertambah donasinya, semakin bertambah kemanfaatannya, maka akan bertambah pahalanya. Maka diantaranya adalah masjid dipakai untuk sholat. Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan. Dan ilmu di sini adalah maksudnya adalah ilmu agama. Dan yang terakhir adalah apa? Waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang dimaksudkan, seorang anak itu bisa membantu orang tuanya sekalipun sudah meninggal. Maka kalau kita katakan apakah kita bisa menyamahi atau membalas kebaikan orang tua? Tidak bisa. Tetapi apakah kita bisa membantu orang tua? Bisa, sekalipun sudah meninggal. Dengan apa? Dengan menjadinya kita sebagai anak yang soleh. Dengan apa anak soleh? Memperbanyak ibadah. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala kepada orang tua kita atau menghapuskan dosanya. Itulah yang dimaksud hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-11, keduanya hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih, dari dalam hadis itu tidak semuanya yang kita ambil di sini hadisnya sahih. Apa itu hadis sahih? Sebagaimana yang disampaikan dalam Nadhm Baikuni, awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih. Jadi insyaallah
mungkin hadis sahih adalah apa? Riwayatnya semuanya kuat. Jadi meriwayatkan hadis itu juga perlu dilihat. Maka ada hadis dhaif, ada hasan, ada hadis ada dhaif, dan apa hukumnya kita mengamalkan hadis dhaif. Dan insya Allah ini kabar baik juga. Mungkin di awal bulan Januari ya kalau tidak salah, itu ada daurah mustalah hadis yang akan diisi oleh Ustadz Sofyan. Tapi qadarullah Ustadz Sofyan meminta apa? Meminta kalau bisa yang ikut sudah memiliki bekal bahasa Arab. Karena apa? Apa maksud beliau? Contohnya di dalam bahasa Arab itu ada illah. Artinya dalam Indonesia apa? Penyakit atau aib atau cacat. Banyak artinya. Tetapi tatkala seseorang bisa memahami bahasa Arab, illah itu yang dimaksud bukan aib, cacat atau apa tadi? Atau yang disebutkan namanya illah ya illah. Nah, akhirnya beliau apa? Ya usahakan nanti yang ikut apa? Memiliki memiliki pondasi bahasa Arab. Ya udah ya insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jadi monggo yang mau ikut silahkan, ada mustalah hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah dua hadis yang kita bahas. Yang pertama adalah bahwasannya kita sebagai anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua, jasa kebaikan orang tua. Begitu juga sekalipun kita ini tawaf atau bahkan lebih dari itu, atau hanya mungkin kita ini menghajikan orang tua, memberikan umroh kepada orang tua, perlu diketahui bahwasannya semua itu tidak bisa menyamai kebaikan orang tua. Sampai apa? Dia mendapatkan orang tuanya budak, karena budak itu adalah istilahnya paling rendah derajat seseorang itu menjadi budak. Derajat seseorang itu menjadi budak. Sampai mendapatkan orang tuanya budak, ia bebaskan. Barangkali ini kita rehat sejenak untuk dikumandangkan adzan. Setelahnya kita lanjut sedikit atau ngambil satu hadis kemudian kita tutup. Barakallahu fikum. Tafadhal yang jadwal muadzin. Naam, kita bacakan satu hadis lagi kemudian kita kumandangkan iqamah untuk sholat isya. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-12. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Saleh. Beliau mendapatkan kabar dari Abdullah bin Saleh. Qala, beliau mengatakan, haddatsani Al-Laitsu. Beliau mendapatkan kabar atau aku dikabarkan dari Al-Laits. Qala, kemudian beliau berkata, haddatsani Khalid bin Yazid. Aku dikabarkan oleh Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abi Hilal, an Abi Hazim, dari Abi Hazim, an Abi Murrah, dari Abi Murrah, Maula Aqil. Maula itu sudah kita ambil. Maula apa artinya? Hamba, hamba atau hamba sahaya, budaknya Aqil. Anna Abu Hurairah, bahwasannya Abu Hurairah kana yastahlifuhu Marwan. Karena yastahlifu Marwan, pernah diikuti siapa? Diikuti yastakhlifu, diikuti Marwan. Wa kana yakunu bidi al-Khulaifah, sampai di al-Khulaifah, fakanat ummuhu fi bait, sampai diikuti bidil Khulaifah itu nama tempat. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar, tatkala ia sampai rumahnya, maka terjadi sesuatu. Apa itu? Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala. Tatkala Abu Hurairah ini idza arada an yahruja, tatkala ingin keluar waqafa ala babiha, kemudian dia berdiri di hadapan pintu rumah ibunya atau orang tuanya. Faqala, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Wahai ibundaku, assalamu alaik, semoga keselamatan untukmu, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan kemudian wa barakatuh, keberkahan Allah juga untukmu wahai ibundaku. Fatakulu, kemudian ibunya menjawab, wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullah wa barakatuh. Begitu juga untukmu wahai anakku.
keselamatan bagimu, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala untukmu, kemudian keberkahan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Fayaqulu rahimakillah kama rabbaitani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai ibundaku karena engkau telah apa? Telah merawatku dari aku kecil. Kemudian ibunya menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai anakku karena engkau telah berbuat baik sampai aku tua. Tsumma idza arada an yadkhula sana'a mislah. Kemudian Abu Hurairah tatkala ingin apa? Ingin masuk rumah dan bertemu orang tuanya, maka ia mengatakan seperti apa yang dikatakan tadi. Itu di antara adab kepada orang tua. Maka yang perlu digarisbawahi di sini apa? Bagaimana adab beliau kepada orang tua. Tatkala mendoakan, maka orang tua pun membalas kebaikan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis ini derajatnya dhaif, yaitu lemah. Hadis ini lemah. Kemudian mungkin kita bertanya, hadis lemah itu bisa kita amalkan atau tidak? Apakah kita bisa amalkan? Maka itu ada pembahasan khusus. Akan tetapi yang perlu diketahui, hadis dhaif itu derajatnya bisa ke atas, bisa menjadi hasan li ghairihi, bisa kita amalkan. Karena apa? Karena ada riwayat lain yang sama artinya, maka bisa derajatnya keangkat. Seperti insya Allah nanti akan kita hadis selanjutnya, yaitu hadis yang sama, maknanya juga sama, maka hadis ini menjadi hasan. Hadis ini lemah karena di sini ada yang namanya Sa'id bin Abi Hilal, sebagaimana Syekh Albani mengatakan, karena di dalam hadis ini ada Sa'id ibn Abi Hilal, beliau ikhtalata, karena sering mencampurkan riwayat. Mencampurkan riwayah. Barakallahu fikum. Jadi Syekh Albani memiliki dua buku, Sahih dan Dhaif, dalam adab mufrad. Jadi yang Dhaif beliau taruh di buku dhaifnya, yang sahih beliau satukan dalam kitab sahihnya. Begitu juga At-Targhib wa Tarhib. Jadi ada kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis-hadis yang mengatakan materinya tentang apa? At-Targhib wa Tarhib tentang apa? Apa itu At-Targhib wa Tarhib? Tentang janji manis dari Allah Subhanahu wa taala dan apa? Lawan kata dari janji manis apa? Dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani membagi dua. Ada yang hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, semuanya dipisah. Maka Syekh Albani mengatakan hadis tersebut atau hadis yang kita baca adalah hadis dhaif. Tetapi setelahnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sama, maknanya yang sama juga, maka bisa menjadi hasan li ghairihi. Barangkali ini yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat karena waktu yang ada, karena waktu yang cukup mepet. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada salah, maka itu datang dari pribadi dan dari setan. Bila mana ada benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah sekalipun pada hal yang kecil. Dan saya pribadi mohon izin setelah sholat isya nanti langsung kembali. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.